Melihat Isaac yang begitu senang, Suri segera memintanya untuk berhenti. Namun Isaac dengan penuh semangatnya langsung melepaskan serangan. Ketika bola energi menghantam malaikat, ledakan dahsyat hampir menyapu semua penonton dan Isaac merayakannya yakin telah berhasil mengenai target. Akan tetapi, sang malaikat yang berhasil bertahan menyadari bahwa kekuatan suci yang dilancarkan Isaac adalah anak dari keturunan Blue Family. Dia menganggap Isaac menggunakan kekuatan secara sembarangan, lalu mengaitkannya dengan masa lalu keluarga Blue Family yang gagal menangkap Skeleton King. Sehingga mereka seharusnya bertanggung jawab atas kegagalan itu dengan mendidik anaknya dengan benar. Hal ini membuat malaikat kesal dan memutuskan menyelesaikan kesalahpahaman dengan Isaac terlebih dahulu, agar ia bisa menyelesaikan misinya dengan cepat. Saat malaikat mencoba mendekati Isaac, tiba-tiba terdengar suara peringatan untuk tidak bergerak atau jika melakukannya maka akan mati. Peringatan itu membuat malaikat tertekan, karena saat ini wujud astral Skeleton King sedang memperhatikannya. Bahkan ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya dengan bebas seolah sedang menghadapi entitas tinggi. Ketika malaikat terdiam, Isaac langsung bersiap memukulnya, dan berhasil mendaratkan pukulan tepat di wajah sang malaikat yang membuatnya semakin kesal. Isaac kemudian melanjutkan pukulan kedua. Menyadari situasi yang terus seperti itu akan membuatnya kalah, dengan penuh kebencian malaikat, bersiap melancarkan serangan balik. Isaac yang memperhatikannya justru tersenyum senang, karena merasa telah berhasil memprovokasi sang malaikat. Dengan kilatan cepat, sebuah petir menyambar Isaac dengan dahsyat, membuat Suri panik tak karuan dan khawatir terhadapnya. Dengan perasaan khawatir, malaikat menyatakan bahwa ia hanya akan menghilangkan kekuatan suci Isaac, bukan untuk melukainya. Namun ketika Suri mendekat, ia langsung berteriak kaget karena kondisi Isaac yang sangat mengerikan. Suri menuduh malaikat itu menggunakan mantra pembunuh terhadap pelayan dewa. Melihat Isaac yang terluka parah, malaikat merasa tak mungkin melukainya yang hanya menggunakan mantra suci pelumpuh, dan seharusnya Isaac tidak berdarah. Namun Isaac yang sekarat segera memanggil Suri dengan lemah, mengakui bahwa dirinya bodoh karena ini adalah hukuman atas kesalahannya mengira utusan dewa sebagai iblis. Saat Suri mengkhawatirkannya, Kina mendekat dan melakukan penyembuhan, sambil meyakinkan bahwa Isaac masih bisa diselamatkan dan harus kembali sehat untuk belajar bersamanya. Namun Kina merasakan keanehan, karena utusan dewa seharusnya tidak menggunakan sihir suci terhadap pelayan dewa. Suri yang juga kesal menyalahkan malaikat menganggapnya keterlaluan, karena sosok kuat sepertinya menginjak-injak yang lemah. Malaikat terkejut dengan tuduhan itu, karena Isaac sama sekali tidak lemah, bahkan hampir melukai dan membunuhnya. Kina kemudian berdiri di hadapan sang malaikat, menyatakan dengan lantang bahwa mantra pembunuh hanya boleh digunakan untuk melawan iblis. Malaikat mengelak bahwa ia tidak pernah menggunakan mantra itu. Namun Suri tetap menuduhnya karena Isaac terluka parah dan semua orang melihat malaikat menggunakan mantra pembunuh. Kina yang kepikiran sesuatu segera menambahkan bahwa situasi ini aneh, karena utusan dewa yang tidak dijadwalkan bisa berada di sini dan mengganggu eksekusi demon. Apalagi Isaac sebelumnya menyebut iblis-iblis tidak menyerang malaikat, sehingga mungkin benar bahwa malaikat itu adalah kaki tangan Skeleton King. Tuduhan itu membuat malaikat terkejut dan panik, bertanya-tanya, bagaimana mungkin mereka bisa mengetahui itu semua? Sementara Isaac yang tampak sekarat sebenarnya berpura-pura. Ia telah mengatur dengan sihirnya agar iblis-iblis tidak menyerang malaikat. Dengan tuduhan yang terus dilayangkan, sang malaikat menyatakan bahwa masalah ini terjadi karena Isaac yang liar, sehingga mereka akan tahu kebenarannya jika menyelidiki Isaac secara langsung. Saat Suri dan Kina mengulur waktu, Isaac tersenyum senang karena rencananya berhasil. Pada saat yang sama, malaikat merasakan tekanan mengerikan dan para prajurit yang menjaga terkejut. Ia menyadari bahwa segel demon akan hancur. Saat berbalik, malaikat melihat Sabnak telah terlepas dan bertanya-tanya, bagaimana segel dari Divine Realm bisa rusak? Namun sebelum malaikat sempat bertindak, Sabnak langsung mencengkeram wajahnya sambil berterima kasih karena berkat rencana ini ia berhasil lolos. Dengan terlepasnya Sabnak, Isaac tersenyum bahagia karena Sabnak tampak lebih pintar setelah dikurung yang dulunya tak pernah mengerti akhirnya dewasa. Sabnak yang berhasil menangkap malaikat langsung mencengkeram wajahnya kuat-kuat hingga membuat malaikat menjerit kesakitan. Meski ditekan, sang malaikat terus meronta-ronta dan melayangkan serangan balik, karena ia harus segera mengalahkan iblis yang baru lepas sebelum kekuatannya pulih. Namun Sabnak memutuskan untuk mempersembahkan malaikat sombong itu sebagai korban kepada dewa, sehingga menusukkan lengannya hingga dipenuhi darah yang berceceran. Dalam kondisi menyedihkan, malaikat menyadari bahwa jika situasi terus-terusan seperti ini, ia bisa-bisa akan kalah. Apalagi menghentikan High Demon sulit meski dibantu pelayan dewa. Karena malaikat terlalu banyak berpikir, Sabnak kembali melayangkan serangannya yang membuat malaikat tersungkur merasakan sakit luar biasa. Melihat situasi itu, Sabnak menyadari bahwa perlu melakukan sandiwara. Sehingga setelah menusukkan lengannya, ia menyatakan bahwa mana kor malaikat kini berada di genggamannya. Perkataan itu membuat malaikat terkejut. Penasaran bagaimana mungkin ia memiliki mana kor. Tapi Sabnak melanjutkan dengan berterima kasih kepadanya secara lantang, lalu pergi dari sana. Mendengar omong kosong itu, orang-orang yang menonton upacara pengorbanan menjadi kebingungan karena High Demon menganggap malaikat sebagai sebangsanya, apalagi sebelumnya menggunakan mantra pembunuh terhadap Preset. Hal itu membuat malaikat semakin panas dingin dengan semua masalah yang disebabkan oleh Isaac. Ia yakin Isaac bukan orang yang ditakdirkan sebagai Saint, dan dengan senyuman penuh ejekan berjanji tidak akan pernah memaafkan hal ini.
Saat malaikat mengarahkan tatapan kebenciannya, Isaac tersenyum dan sebuah serangan kuat tiba-tiba melayang di atas kepalanya. Malaikat menjadi sangat marah, penasaran hal apa lagi yang akan menimpanya. Ternyata penyerang itu adalah Riley, paman Isaac yang kesal terhadap malaikat. Dengan mantra pedang sihir, Riley menuduh malaikat sebagai bajingan iblis yang berani sekali menyentuh keponakannya. Dengan satu ayunan, ledakan dahsyat mengguncang seluruh arena. Tindakan Riley membuat malaikat tidak menyangka keturunan Blue Family justru menyerang utusan dewa. Namun Eli yang berada di bangku penonton penasaran apa yang dilakukan anaknya. Karena seharusnya Riley tidak langsung memotong kepala iblis itu, melainkan membunuhnya secara perlahan dan menyakitkan. Mendengar pemikiran Eli, sang malaikat baru menyadari bahwa seluruh anggota Blue Family ternyata memang miring. Dua prajurit Red Family dengan kesal mempertanyakan tindakan Riley. Karena berani sekali menyerang utusan dewa, mereka menduga orang-orang di Skandes sudah kehilangan akal sehat. Riley yang telah tersulut emosinya balik mempertanyakan apakah mereka menganggap seseorang yang menggunakan mantra pembunuh terhadap pelayan dewa dianggap sebagai utusan dewa. Apalagi keponakannya kini berlumuran darah akibat ulah iblis di hadapannya. Meski Riley ingin membalaskan dendam keponakannya, nyatanya darah yang muncul adalah ulah Isaac sendiri yang berpura-pura. Mendengar tuduhan Riley, kedua prajurit Red Family kesal dan yakin Isaac sedang akting, mengingat apa yang dilakukannya selama ujian Pentagon of Red sebelumnya. Saat Riley mendengar celaan itu, emosinya memuncak karena mereka berani menganggap keponakannya yang layak seperti malaikat kecil justru dituduh sebagai keturunan iblis. Di tengah keributan, Hera yang telah kehilangan kesabaran memerintahkan semua orang untuk berhenti. Karena saat ini bukan waktu yang tepat untuk bertengkar. Atas tindakannya, Leon segera memerintahkan setiap unit untuk mengejar para demon yang kabur. Sementara Hera tetap memperhatikan situasi secara keseluruhan. Karena meski pihaknya kehilangan salah satu dari 14 High Demon, kejadian kali ini tidak terlalu buruk dan yakin dengan Isaac yang terluka parah para dewa tidak akan memilihnya. Di tengah arena, Riley yang sebelumnya kehilangan kendali segera mendekati keponakannya dengan khawatir, bertanya-tanya apakah Isaac baik-baik saja. Saat Riley mengkhawatirkan Isaac, Eli yang kesal dengan tindakan para demon memerintahkan Riley untuk tinggal dan menjaga Isaac. Karena ia sendiri yang akan mengejar para demon yang kabur, bertekad menangkapnya dengan tangannya sendiri untuk membuktikan bahwa cucunya tidak bersalah. Namun melihat kakeknya yang begitu kesal dan overprotective ikut bertindak, Isaac menyadari bahwa Sabnak pasti akan tertangkap. Karena ia telah bersusah payah menyelamatkan Sabnak, Isaac merasa tidak memiliki cara lain selain melakukan tindakan memalukan. Dengan ekspresi imutnya, Isaac meminta kakeknya untuk tidak pergi karena ia sangat kesakitan dengan semua luka yang dideritanya. Permintaan itu membuat Riley maupun kakeknya terharu dan pada akhirnya mereka luluh, memutuskan untuk tidak pergi mengejar karena sepertinya mereka tidak perlu bergabung dalam operasi pengejaran. Beberapa saat kemudian, Isaac yang terbaring di kasurnya keheranan bertanya-tanya mengapa para idiot itu malah berkumpul di ruang rawat. Dengan prajurit Red Family yang terus memantau, Riley menjadi kesal dan memerintahkan mereka pergi, dan mengapa mereka berkumpul di tempat istirahat keponakannya. Namun para prajurit itu keras kepala, mempertanyakan mengapa Riley menganggap rumah sakit Skandes sebagai miliknya, dan kenapa ia membiarkan keturunan demon itu ke rumah sakit. Perkataan itu membuat sang kakek yang sedari tadi tenang menjadi terusik kembali, karena mereka berani memanggil cucunya sebagai keturunan demon. Atas permasalahan ini, Eli memerintahkan anaknya untuk memutus semua hubungan dengan pihak Red, dan melakukan mogok kerja penuh terhadap tugas-tugas Skandes. Mendengar perintah Eli, para prajurit Red Family benar-benar terkejut mempertanyakan mengapa Blue Cardinal memutuskan hal tersebut, sehingga dengan panik mereka meminta Eli untuk memikirkannya lagi. Namun bujukan itu justru membuat Eli semakin kesal, bertanya-tanya apakah mereka menginginkan solusi secara damai mengingat ketika eksekusi terjadi seorang utusan ilahi justru menyerang cucunya. Dengan panik, para prajurit membalas bahwa ini pasti kebohongan dari demon tersebut. Namun Eli tidak bisa menerimanya dan mempertanyakan apakah prajurit menganggap iblis berbohong ketika kekangannya menghilang. Kedua prajurit itu menganggap Isaac sebagai bajingan yang menyebabkan hal tersebut, maka meminta Eli untuk mengikuti aturan penyelidikan dan ingin memeriksa luka yang disembunyikan perban. Eli dengan penuh emosi membalas bahwa para prajurit itu terlalu bodoh, karena jika pemeriksaan dilakukan, luka Isaac akan terbuka dan pasti semakin parah. Untuk mengalihkan hal itu, Eli melanjutkan bahwa yang terpenting saat ini adalah siapa yang telah melepas ikatan yang mengekang High Demon tersebut. Karena para Black Executioner telah melakukan penyelidikan, hasilnya pasti akan segera keluar sebentar lagi. Mendengar informasi itu, akhirnya kedua prajurit Red Family memahaminya, sehingga mereka memutuskan untuk bersabar menunggu jejak pelaku ditemukan. Namun di saat yang bersamaan tiba-tiba seseorang memasuki ruangan. Ia adalah salah seorang dari Black Executioner, memberitahukan kepada Cardinal Blue bahwa saat ini masalah serius baru saja terjadi.